yang tidak memenuhi syarat dibiarkan menjadi peserta, tentu akan mempengaruhi hasil yang mulia. Jadi tetap saja rujukannya itu adalah pengaruh pada hasil. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Ini tugasnya Ibu Titi untuk push teman-teman KPU agar tidak meloloskan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, terakhir untuk ahli Bu Titi Anggreni. Baik yang mulia. Nah, terima kasih sudah mendengar suara saya. Ada dua pertanyaan saya Bu Titi. Yang pertama terkait dengan petahana ya. Tadi dalam keterangannya dinyatakan bahwa petahana itu lebih diuntungkan. Apakah Ibu Titi sempat mencermati dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini, apakah petahana itu lebih banyak menang atau lebih banyak kalah? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kewenangan mahkamah tadi sebagai pengawal demokrasi, ada harapan besar dari Bu Titi agar MK memainkan peranan sebagai pengawal demokrasi. Nah, ini tadi walaupun waktunya singkat, Ibu tidak sempat menguraikan kewenangan lembaga-lembaga terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan undang-undang terakhir dirubah dengan Undang-Undang 6 tahun 2020. Nah, kalau ada kewenangan lain dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sampai dengan batas waktu penetapan rekapitulasi, kalau ada penyimpangan-penyimpangan lain, apakah itu menjadi domain Mahkamah Konstitusi ataukah masih menjadi domain kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang? Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama terkait dengan apakah lebih banyak petahana yang memenangi pilkada atau yang kalah. Terus terang saya belum selesai menghitung yang mulia karena saat ini proses masih sedang berlangsung. Ada petahana yang menang, ada petahana yang kalah. Misalnya petahana yang kalah ada di Kota Medan, yang menang ada di kota saya sendiri di Tangerang Selatan. Itu contoh-contoh daerah-daerah yang memang beragam. Tetapi yang saya sebut dengan incumbency effect yang mulia itu adalah dalam studi elektoral global memang incumbent atau petahana memiliki insentif elektoral berlebih sebab selama masa kepemimpinannya selama itu pula lah sebenarnya dia mampu mempromosikan diri. Dengan kata lain, kalau di masa elektoral itu disebut dengan kampanye, kalau tidak masa elektoral itu disebut dengan mempromosikan diri untuk periode berikutnya. Di masa pandemi, kajian-kajian global pun menemukan hal yang sama. Saya merujuk dari kajian Global State of Democracy Index dari International IDEA bahwa ruang gerak yang terbatas di masa pandemi, lalu adanya program-program pemerintah untuk mengatasi pandemi, memberi insentif elektoral lebih kepada petahana. Karena bagaimanapun petahana adalah pemimpin di saat program-program tersebut berjalan. Makanya pandangan dan juga desakan agar proses elektoral tidak membonceng atau tidak menggunakan program-program penanganan pandemi untuk simbol-simbol elektoral atau kepentingan elektoral menjadi desakan tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia yang diikuti oleh petahana. Demikian pertanyaan yang pertama yang mulia. Dan yang kedua terkait dengan batas waktu penanganan permasalahan hukum pemilu atau pemilihan di dalam pilkada kita dan pemilu kita, meski sedikit kritik kepada pembuat undang-undang, akibat berserakannya pengaturan pemilu dan pilkada, ada perbedaan dalam penanganan beberapa permasalahan hukum untuk pemilu dan pilkada. Jadi kalau misalnya di dalam 6 masalah hukum tadi, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu konsisten, semua berujung di Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilu. Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan ini beragam. Kalau di pemilu, Bawaslu bisa menjadi eksekutor, sedangkan di pilkada eksekusinya melalui Komisi Pemilihan Umum. Lalu tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu sebagai pintu masuk, lalu ada sentra gakumdu dan berproses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kemudian sengketa tahapan atau sengketa proses. Nah, ini juga menimbulkan tadi di publik itu bisa timbul kebingungan karena sumber hulunya yaitu undang-undang mengatur berbeda. Kalau sengketa proses di pemilu itu setelah dari Bawaslu ada di Bawaslu, dan sengketa berkaitan dengan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya kalau ada keberatan yang berkaitan dengan pencalonan ke PT-UN atau penetapan parpol peserta pemilu. Sementara kalau di pilkada justru upaya hukumnya ke PT Tun dan terakhir di Mahkamah Agung untuk penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, pembagian waktu tersebut atau pembagian kelembagaan yang menangani, saya berpandangan terkait dengan pertanyaan yang mulia tadi, dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada hasil, ketika kemudian itu dilakukan penetapan hasil suara atau penetapan rekapitulasi hasil suara oleh KPU, itu menjadi ruang yang tidak tegas diatur di dalam undang-undang. Namun bila kita membaca pasal 156 Undang-Undang Pemilihan kita, saya meyakini dan bagian yang berpendapat pelanggaran yang bisa berdampak pada hasil, terutama setelah penetapan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum, itu menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan. Jadi kewenangan penanganan pelanggaran administrasi dan juga sengketa, baik itu sengketa proses atau sengketa yang berkaitan dengan kepesertaan, semua berakhir ketika penetapan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Demarkasinya adalah di penetapan rekapitulasi suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan dia bergeser ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan. Demikian yang mulia yang dapat saya sampaikan. Cukup ya? Baik, terima kasih. Ya, penjelasannya walaupun singkat tetapi menarik. Salah satu yang Ibu Titi sampaikan tadi adalah ada 8 parameter untuk menjadikan pemilu itu sebagai pemilu yang demokratis. Betul yang mulia. Kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau semua pasangan calon melakukan pelanggaran, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa pemilu itu atau pilkada itu adalah pilkada yang demokratis? Baik yang mulia, jadi parameter pemilu demokratik tersebut saya kutip dari pendapat Profesor Ramlan Surbakti dalam pengukuhan keanggotaannya di Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan saya bersepakat dengan parameter tersebut. Di dalam menilai pelaksanaan proses penyelenggaraan pilkada atau pemilu, tentu semua pihak yang terlibat diikhtiarkan untuk memenuhi parameter-parameter pemilu atau pilkada demokratik tersebut. Bagaimana ketika terjadi pelanggaran di Indonesia dan juga dalam banyak negara, mereka mempunyai dan kita mempunyai sistem keadilan elektoral untuk kemudian memproses pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan memang di dalam pelanggaran itu ada kategori-kategorinya, Prof. Ada yang bersifat dia bisa mencederai asas-asas pelaksanaan pemilihan, ada pelanggaran yang sifatnya ringan, misalnya tidak mengikuti prosedur teknis dan seterusnya. Nah, pemilu menjadi tidak demokratik ketika kemudian prinsip-prinsip dasar sebuah pemilihan sebagaimana disebut oleh konstitusi kita itu tercederai, terutama berkaitan dengan asas jujur dan adil. Jadi
kalau yang 100% memenuhi semua parameter pemilu demokratik atau pemilihan demokratik itu tidak akan bisa selamanya terpenuhi. Tetapi itu menjadi parameter yang harus kita wujudkan untuk bisa dipenuhi. Makanya salah satunya kita hadir di dalam persidangan ini. Sekiranya demikian, Pak Roh. Saya nyambung sedikit. Ini yang terakhir, Bu Titi. Ibu Titi juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sebagai salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk menjamin agar pemilu demokratik itu betul-betul bisa diwujudkan. Nah, pertanyaan saya, Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada itu ada pasal 158. Apakah kalau Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan pasal 158 secara kaku, Mahkamah Konstitusi masih bisa diharapkan sebagai penegak atau pemberi keadilan yang substantif? Mohon pandangannya, Bu Titi, mengenai itu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, saya meyakini dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah mengambil pilihan moderat dan progresif terkait dengan pasal 158. Pasal 158 tetap diaplikasikan dengan dengan prasyarat bahwa pelaksanaan pemilihan kita merujuk nilai-nilai demokrasi elektoral yang konstitusional. Nah, disitulah mengapa PMK nomor 6 tahun 2020 itu yang menjadi pilihan yang saya sebut moderat dan progresif tadi. Pasal 158 tetap menjadi rujukan ketika proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Namun, dalam hal ketika mahkamah telah memberikan kesempatan untuk mendengarkan para pihak, alat bukti yang disajikan, dan juga mendengar jawaban keterangan dari pemohon, termohon, pihak terkait, dan alat bukti yang disampaikan, sangat kuat keyakinan bahwa pasal 158 merupakan atau ada tendensi dihasilkan dari sebuah proses demokrasi elektoral yang tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi bisa hadir memberikan keadilan elektoral tersebut. Saya kira itu yang kemudian dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi secara konsisten. 158 hanya untuk pelaksanaan pemilihan yang memenuhi syarat yang sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. Baik, demikian Yang Mulia. Ini yang paling terakhir, Bu Titi. Ini kan Ibu Titi ini ahli pemilu. Seringkali kita membaca atau mendengar dari banyak orang bahwa Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya adalah lembaga kalkulator. Karena memang di undang-undang ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa sengketa hasil. Dan ketika orang berbicara mengenai hasil, sebagian besar memaknai bahwa hasil itu adalah selisih perolehan suara antara yang menang dengan yang kalah menurut versi KPU. Nah, secara teori, ini mohon Ibu Titi memberikan pencerahan. Secara teori, apakah ketika mahkamah tidak hanya terpaku pada angka, selisih perolehan angka atau suara antara yang menang dan yang kalah itu, tetapi juga bergeser memeriksa kira-kira apa kausannya, apa sebabnya sehingga perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU terjadi seperti itu. Nah, orang selalu menyebut TSM. Singkatnya, apakah secara teori kita tidak melanggar kalau mahkamah menangani TSM? Itu yang terakhir, Bu Titi. Singkat saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mengapa Mahkamah Konstitusi dengan frasa konstitusi dilekatkan pada kata mahkamah? Mahkamah merujuk kepada kekuasaan kehakiman tertinggi dan konstitusi adalah dasar hukum bernegara tertinggi kita. Maka mahkamah sebagai peradilan tertinggi tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tegaknya konstitusi. Ketika sebuah proses pemilihan tidak berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis, maka mahkamah tidak bisa membiarkan itu karena itu adalah pelanggaran konstitusi. Ketika tadi disampaikan mahkamah berkutat pada persoalan suara dan angka-angka, ketika mahkamah melakukan penilaian apakah suara dan angka-angka itu dihasilkan dari sebuah prosedural demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis, kan juga tidak salah.
Karena ketika bicara suara dan angka, bukan hanya berdasarkan teks-teks yang tertulis di dalam surat keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi sebagai penegak konstitusi, Mahkamah juga perlu menilai apakah angka-angka sebagai teks-teks yang tertulis tersebut dihasilkan dari sebuah proses kompetisi yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi saya kira tidak menyimpangi mandat yang diperoleh melalui pasal 156 menyangkut perselisihan hasil, karena hasil juga bisa dihasilkan dari sebuah proses yang tidak konstitusional. Demikian yang mulia. Bu Titi, ini nanti bisa jadi rujukannya Mahkamah. Ini ahli pemilu yang ngomong bahwa MK bisa juga TSM. Yang mulia, kita silakan. Yang mulia, yang pandu, lanjutkan ke. Mohon maaf yang mulia, saya ada satu tambahan jawaban. Bahkan yang mulia, bila dilihat dari apa yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, tidak terbatas pada yang TSN. Ada ruang kosong elektoral. Misalnya, ketika seseorang tidak diketahui dia tidak memenuhi syarat saat tahapan, tetapi ketika hasil suara sudah disahkan, atau kemudian proses berjalan, dia diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagai calon. Di situ juga ruang Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan keadilan elektoral itu hadir. Jadi ada ruang-ruang selain TSM yang juga bisa ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah hanya membiarkan orang yang memenuhi persyaratan calon untuk bisa menjadi calon dan berkompetisi di dalam sebuah proses pemilihan. Baik, demikian yang mulia. Terima kasih Ibu Titi. Kalau saya bisa menerjemahkan yang Ibu Titi sampaikan terakhir, misalnya saya menjadi calon bupati, kemudian saya keluar jadi pemenang, tapi ternyata ijazah saya palsu. Apakah itu juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk membatalkan? Terkait dengan pembuktian persyaratan keterpenuhan calon, sudah pernah ada beberapa preseden, walaupun kita adalah negara civil law ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah kasus Bengkulu Selatan, lalu Tebing Tinggi. Dengan merujuk pada perkara-perkara itu, Mahkamah Konstitusi berwenang yang mulia untuk menyelesaikan. Karena ruang itu untuk, pada dasarnya kan dia mempengaruhi hasil yang mulia. Kalau orang yang tidak memenuhi syarat dibiarkan menjadi peserta, tentu akan mempengaruhi hasil yang mulia. Jadi tetap saja rujukannya itu adalah pengaruh pada hasil. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Ini tugasnya Ibu Titi untuk push teman-teman KPU agar tidak meloloskan yang tidak memenuhi persyaratan.